kita nih kenapa sering masuk ke problem yang sama? Karena nggak pernah belajar keputusan-keputusan yang kita buat sebelumnya. Tapi sebenarnya keputusan yang salah itu pun juga ruang buat belajar. Kebanyakan dari kita melakukan keputusan tanpa sadar bahwa kita baru saja memutuskan. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari Waduh, ini sepertinya tampilannya sudah habis meeting sesuatu, memutuskan sesuatu. Kayaknya rapi-rapi gini nih bahaya nih. banyak keputusan-keputusan yang sudah terjadi dalam pekan kemarin yang punya dampak dalam kehidupan sendi berkehidupan negara ini. Contohnya gimana? Keputusan seperti apa nih? Anda kalau melakukan keputusan itu hati-hati, Coach. Bahaya. Di perusahaan juga begitu. Anda bilang A, yang kubunya berharap ekspektasinya B, Anda bisa diserang. Anda akan dibilang tidak amanah, tidak sidik. Tapi dalam kali ini, saya cuma mau bilang keputusan saya itu dipengaruhi oleh keputusanmu. Kok jadi gue? Iya. Saat kau intermittent fasting dan kemudian pakai bajunya dengan menyebalkannya garis-garis ini, jadi mau dibilang nggak sidik atau apapun itu, gue masih berani polos. Semoga keputusan ini akan mengantar pada keputusan yang garis-garis juga. Susah ya. Walaupun itu mungkin mengecewakan bagi sebagian orang. Kita ngomongin apa sih ini? Nggak, gini coach. Artinya tentang keputusan-keputusan ini kan memang menjadi office politik kadang di sebuah perusahaan. Selalu. Ya kan, misalnya leadernya bilangnya kita sekarang ke kanan. Nah, orang-orang berharap bahwa kayak, aduh, bukannya waktu itu Anda janjikan kita mau bawa perusahaan ini ke kiri, misalnya. Betul. Atau mungkin pegawai, Pak mohon maaf Pak, saya pilihnya ke sini Pak. Misalnya ketemu leader yang dia dirasa mungkin salah ngambil keputusan. Hak dong, pegawai punya hak kan? Selalu punya. Boleh dong, nggak? Sekarang gue tanya deh, pegawai boleh nggak menentang keputusan dan memberikan keputusan yang memang ternyata bertolak belakang dengan si bos? Mungkin kalau didefinisikan, pada saat keputusan sudah diambil, tugas orang yang mempunyai akad dengan perusahaan itu untuk menaatinya. Tapi sebelum keputusan itu diambil, keputusan itu artinya masih didiskusikan hak lo, kewajiban lo untuk menyampaikan pendapat lo. Sehingga salah satu formulasi dari keputusan yang baik itu bukan keluar dari satu orang aja. Itu keluar dari proses yang benar, dari orang-orang yang benar. Oh, kayak komen ini dong. Tuh kan. Ini kan sama nih, keputusan orang-orang yang benar. Yes. Dibilang Dunkers tuh, ini pembahasan kasus solusi terbaik yang pernah saya tonton. Oh, Masya Allah, thank you Dunkers. Ini yang episode lalu tuh. Kita nggak bahas soal itu ya. Iya. Keputusan buruk yang dilakukan oleh seorang CEO yang kemudian jadi omongan banyak sekali gitu. Iya, betul. Terus dia bilang katanya jika ini diterapkan ke abdi negara, apa itu pemimpin dan pimpinan, mungkin 50% negara akan membaik dan tumbuh berkembang. Bismillah. Nah, kan kayak gitu kan polanya kan. Jadi semuanya memiliki keputusan yang positif sehingga mungkin membantu juga program pemerintah, negara berkembang dan lain sebagainya. Ini kan lagu-lagu soal keputusan ya. Keputusan itu ujung awal dari segala hal yang bisa sangat baik, biasa aja atau sangat buruk. Oke. Ngebayang ya. Kalau yang paling simple mungkin keputusan untuk lo bangun tidur. Ya kan bisa ada keputusannya mungkin ya udah gue lanjut tidur aja deh. Ya kan, atau gue mau sarapan dulu deh. Atau gue pengen tetap meneruskan si intermittent ini baru nanti makannya. Itu kan semuanya sebenarnya keputusan. Setiap hari kita bangun, kita dihadapkan pada keputusan-keputusan. Ada yang kemudian melibatkan orang lain gitu, dan disinilah peran dari leader untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Nah, kebanyakan ini terjadi begitu aja. Dan kemudian kita lupain bahwa kita pernah ngambil keputusan itu. Nah tolak ukur keputusan itu adalah masuk dan benar, meskipun kita nggak tahu ya, hasil kan pasti kan takdir Allah gitu ya. Tapi minimal kita ada upaya, misalnya contoh, memutuskan sesuatu dalam hal menurut kami ini benar. Tapi ada orang bilang ini salah misalnya. Nah kan dua-duanya kan subjektif ya. Yang paling objektif tuh bisa ngambilnya dari mana ya? Apakah nunggu reason dari keduanya? Contoh, gue ngambil kayak gini karena begini. Lu nolak ini karena gimana? Ketemu di tengah dan bisa ngukur dari kedua belah pihak. Kompromi jadi ya. Iya, gimana sih? Macem-macem sih. Gue tentunya di sini kita sama-sama menyepakati ya bahwa benar itu ya bukan kata lo kata gue, tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau dalam konteks di luar itu, ya kan, mau menetapkan tingkat harga berapa antara 100 sama 1000 itu kan sama-sama boleh ya sebenarnya ya. Ya kan, tinggal bagaimana saya memutuskannya. Jadi sebenarnya keputusan yang benar dan baik itu tergantung bagaimana keputusan itu
berproses. Sebelum sampai pada keputusan itu gimana? Ya kan? Oke. Apakah artinya Pak Bos ngomong semuanya ikut? Kita udah bahas kan di leadership kemarin ini kan? Atau Pak Bos mengizinkan semua anak buah untuk menyampaikan pendapat, ya kan? Baru kemudian nanti ditentukan keputusan sama-sama. Ya kan? Itu kan tadi salah satu modelnya. Nah, kalau bicara seperti ini, ada satu teori yang menarik banget, namanya wisdom of the crowd. Pernah dengar nggak? Belum. Jadi wisdom of the crowd tuh kurang lebih gini. Orang bersama-sama secara umum itu lebih pandai, lebih bijak dibandingkan satu orang. Nah, bunyinya kurang lebih begitu. Sebentar, kalau sama-sama banyak nih, banyakan itu gimana tolak ukurnya? Kan bisa jadi kan ada yang level IQ-nya segini, ada level IQ-nya segini, masa semuanya disamakan? Gue nggak bicara IQ nih, karena yang namanya teori ini menarik banget gitu. Kalau nggak salah penemunya Richard Gantt, gue lupa deh. Dia bikin Gantt chart itu. Jadi dia emang statistician, dia seneng banget. Ini awal tahun abad 19 tahun 1800-an. Dia tuh seneng banget ke pasar. Ada di zaman itu tuh lomba, bro. Lomba untuk supaya rame orang datang ke pasar di Inggris sana, ada lomba tebak berat sapi. Jadi orang ada yang berat sapinya berapa? 130, 190, 200 gitu. Nah, yang paling dekat dengan berat benernya si sapi itu dia bisa bawa pulang sapinya. Sebenarnya ini untuk memeriahkan acara di pasar itu. Tapi si Richard Gantt ini menarik. Dia catat opini orang-orang itu, semua yang nyebut apapun dia catat. Ya, di samping juga dia tanya orang-orang yang ada di situ. Menariknya tau nggak apa? Itu apa tujuannya? Rata-rata jawaban semua orang itu selalu paling mendekati berat sapi sesungguhnya. Tahu dari mana? Statistik. Jadi dia nyatet jawaban semua orang. Iya, paham. Cuma kalau dia asal sebut dan rekan-rekan nalar itu kan susah. Jadi gini, intuisinya persyaratannya wisdom of the crowd itu ada 3. Ya. Dan ini juga nyambung dengan bagaimana memunculkan keputusan yang lebih berkualitas. Nomor 1, lo harus memastikan keputusan itu nggak cuma dari lo seorang. Karena lo seorang dibandingkan dengan 5 orang, dibandingkan dengan 2 orang aja, 2 orang lebih berkualitas. Syaratnya, sebagaimana wisdom of the crowd nih bilang, nomor 1, orang-orang ini jujur, memberikan tebakan terbaiknya, atau dalam kaitan keputusan memberikan memberikan pendapat yang paling menurut mereka benar. 1. Tahu dia jujurnya. Kita nggak usah ngomong tahu jujurnya dulu. Tapi yang penting orang itu jujur dalam mengungkapkan pendapatnya. Jangan kemudian menurut lu gimana? Gue sebenarnya tahu sih, tapi gue nggak mau ngomong aja gitu. Ntar dia malah dapat lagi. Bukan yang gitu ya. Jadi orang ini harus jujur. Terus nomor 2, orang ini punya pengetahuan tentang itu. Maksudnya gini, kan lu tadi bicara soal IQ ya. Untuk nebak berat sapi itu kan nggak butuh IQ yang tinggi-tinggi amat. Jadi tergantung kompleksitas problem yang diajukan. Paham ya? Kalau nebak sapi ya orang yang artinya tahu sapi itu kayak gimana, bisa memperkirakan bentuk sapi kayak gimana, boleh ikutan nebak. Paham ya? Artinya kalau di perusahaan, lu nggak boleh nanya ke orang yang nggak pernah berhadapan dengan problem itu, atau nggak ngerti ini problem apa. Itu masalah tuh. Ya, jadi kalau lo mau bertanya, gue tuh orangnya sebagai bos, gue tuh demokratis banget. Semuanya sampai office boy gue nanya. Tapi yang lo tanya, office boynya kagak ngerti. Jadi jawaban yang dia berikan nggak mungkin jawaban berkualitas. Tapi kalau lo bertanyanya kira-kira dapur itu letaknya di mana, lo perlu nanya office boy nggak? Ya bisa. Perlu. Karena memang bidang dia. Karena dia terlibat dan dia punya pemahaman umum tentang apa yang dilakukan di pantry itu tadi. Ya. Dan yang terakhir ada kelugasan dalam menyampaikan itu. Sebenarnya 11-12 sama yang kedua sih. Ya, kelugasan tuh artinya gini. Lo nggak muter-muter sehingga jawabannya itu mencerminkan yang lo pahami benar-benar. Jadi jangan sampai gue ngomong karena gue berusaha sopan sama lo, akhirnya gue jawabannya kemana-mana dan lo nggak ngerti. Cari halus, cari aman, ujung-ujung ini arahnya kemana sih?
Jadi keputusan berkualitas persyaratannya itu, ini buku bagus banget nih. Karena obrolan hari ini terinspirasi dari buku ini. Apa tuh? The Greatest Business Decision of All Time. Bukunya Jadi siapa? ini orang gokil banget sih. Siapa Dia belajar nulisnya? dari Jim Collins. Orang tahu Jim Collins kan, yang Tahu, kita ngomongin tahu. soal leadership itu ya. Namanya Vern Harnish. Dia pokoknya bilang gini, gue terinspirasi sama bukunya Jim Collins. Tapi lebih jauh dari itu, gue mendata keputusan-keputusan hebat yang pernah dilakukan di ceruk dunia bisnis dunia, dan gue coba rankingkan itu dan pengen tahu kenapa keputusan itu bisa muncul. Waduh, tuh orang banyak waktu luang Gokil, tuh ya? kayaknya tuh ya. Dia peneliti. Oke. Dan indahnya apa? Kita bisa belajar banyak hal. Ternyata kayak yang selama ini gue sering sebut, Google tuh kan memberikan waktu 20% untuk orang mengerjakan project yang dia mau. Ternyata itu bukan keputusan murni dari Google. Google mencontoh dari 3M. 3M itu udah punya namanya daydreaming moment. Momen di mana para pekerjanya itu diberikan kesempatan untuk benar-benar kontemplatif, reflektif gitu. Gue baru tahu bahwa ternyata Google itu juga mengambil dari contoh baik yang sudah ada sebelumnya. Keputusan lain apa coba? Bagaimana board of directors? Kalau board of directors di Amerika tuh kurang lebih di sini setara dengan board of commissioners. Ya. Jadi pengawas perusahaan. Berarti di atas C-level lah ya. Di BOD-nya. C-level, mereka semua itu C-level. Okay. Commissioners itu C-level. Cuman komisaris itu tidak melakukan pekerjaan eksekutif, mereka melakukan pekerjaan yang sifatnya pengawasan dan memberi arahan. Bagaimana board of directors yang waktu itu dipercaya untuk megang Apple memutuskan untuk mempekerjakan kembali Steve Jobs. Menarik ya? Iya. Dan kemudian akhirnya semua dipecat oleh Steve Jobs. Tapi keputusan itu berujung pada satu revolusi besar yang terjadi di dunia yang kita tahu gitu kan, gimana sih Apple kemudian sampai sekarang menjadi salah satu perusahaan paling berharga. Dan Steve Jobs juga akhirnya kan ditendang juga kan? Oh, itu yang pertama, justru dia meninggal dalam posisi sebagai CEO kan. Oh, jadi sempat tendang masuk lagi ya? Iya. Dia ditendang, ini menariknya, dia ditendang sama orang yang dia pekerjakan. Kemudian Steve Jobs masuk dan menendang semua orang yang mempekerjakan dia gitu. Ini menarik ya. Itu siapa sih, Tim Cook dan Tim Cook tuh orangnya dia, tapi yang mempekerja yang Steve Jobs cari untuk jadi bos dia tuh namanya John Sculley. Iya. Gitu. Jadi menurut gue gini, kita nih kenapa sering masuk ke problem yang sama? Karena nggak pernah belajar keputusan-keputusan kita buat sebelumnya. Coba refleksi. Apa yang membuat lo memutuskan bikin kasih solusi? Itu kan keputusan besar kan? Iya. Ya kan, dan itu nyambung dengan co-founder, ada Renat, ada Khalid gitu kan. Tapi selanjutnya yang lebih kecil dari itu, apa yang membuat lo memutuskan untuk fokus kepada sumber pendapatan, sumber revenue tertentu? Terus lebih kecil lagi, apa yang memutuskan lo untuk mempekerjakan orang? Lebih kecil lagi, apa yang memutuskan lo mengundang tamu-tamu? Itu kan semua keputusan. Iya nggak? Kalau lo salah dalam memformulasikan keputusan ini, muncullah yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya keputusan yang salah, ya, itu pun juga ruang buat belajar. Nah, kebanyakan dari kita melakukan keputusan tanpa sadar bahwa kita baru saja memutuskan. Oh, wow. Berarti kalau polanya tadi mengambil keputusan yang salah, berarti akan bisa jadi berujungnya fatal banget. Contoh, kayak kemarin ada Fabelio. Menurut saya, ini kita bebas berpendapat ya. Dia bikin ada behavior baru, yaitu beli furnitur dengan online tanpa dirasakan, tanpa di-experience-kan dan lain sebagainya. Ya kalau gue sih beli furnitur ya pasti gue ke Ace Hardware, Informat, IKEA dan lain sebagainya. Karena ya harus lihat wujudnya, harus dirasakan experience-nya gitu kan. Baju oke lah 11-12 karena L-nya lu sama L-nya gue mungkin kalau sama oke lah tipis-tipis. Tapi kan berbeda dengan furnitur. Akhirnya kan tutup. Nah itu kan memutuskan dari awal tuh berarti harus bener bahwa gue mau rubah behavior orang yang mau beli furnitur tapi versinya online. Nah kalau menurut gue ya dengan hemat dan sedikit ilmunya gue, menurut gue itu dari awal aja udah bingung tuh. Bahasa halusnya begitu. Kalau bahasa parahnya mah ya lu salah gitu loh. Gue lebih tertarik sebenarnya Der, kan kalau kita ada di posisi sudah terjadi, mudah untuk mengatakan
salah gitu Iya. ya. Atau lebih tega lagi, bego gitu kan. Ya kan kayak orang pernah bikin, gue punya terobosan Der. Tahu nggak apa Der? Gue bikin wedang jahe tanpa jahe. Kan gini, kalau kita sekarang bego banget sih lo. Ngapain juga orang yang nggak suka jahe minum wedang jahe gitu kan. Cuman buat dia di pemikiran saat itu kan brilian. Bener nggak? Yang nggak suka jahe bisa minum jahe karena tanpa jahe gitu ya? Bisa minum jahe. Tapi kan yang nggak suka jahe nggak mungkin minum jahe gitu. Kalau kita sekarang mudah menilai itu. Keputusan-keputusan yang sekarang udah kelihatan epic failure-nya, kegagalan totalnya, kegagalan epicnya, kita mudah menjudge itu sebagai bego sih lo ngambil keputusan ini. Cuman gue lebih tertarik justru bagaimana keputusan si Fabelio itu diambil. Soalnya ada yang bilang kalau memang keputusannya nggak tepat, ada yang bilang sama aja merencanakan kegagalan. Itu loh maksudnya. Iya, tapi poinnya kan gini, itu kan. Tapi kan gini, kita kan nggak tahu bagaimana keputusan itu diambil. Kalau kita tahu keputusan itu diambil, gue lebih tertarik sebenarnya daripada ngejudge keputusan dia salah atau benar sekarang. Ya kan? Lebih baik kita melihat proses pengambilan keputusannya benar nggak? Karena kalau proses pengambilan keputusannya benar, walaupun hasilnya buruk, you learn something. Oh iya. Tapi kalau proses pengambilan keputusannya salah, ya, dan lo nggak belajar, walaupun hasilnya baik sekarang, lo tinggal nunggu waktu akan buruk. Paham ya? Paham ya? Jadi contohnya gini, misalnya gue nggak tahu nih keputusan Fabelio ini, misal si Pak bosnya tiba-tiba foundernya bilang, aha moment nih. Oke. Iya kan? Apa tuh? Gue ngomong di depan anak buah gue, terus ada salah satu anak buahnya mungkin model kayak lo. Maaf Pak, tapi kalau saya sendiri sih beli furniture itu nggak pernah online. Karena belum dilakukan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Oh iya Pak, iya gitu, bener kan? Oke. Iya kan, kayak lo inget kan? Gue baru ngelihat podcast sebelah tuh yang menarik sekali, ada orang yang ketipu 70 miliar. Oke. Iya kan? Iya. Yang kemudian dia ada orang-orang yang dia sendiri juga ketipu tapi nggak sebesar itu. Kemudian dia moment of truth, kenapa dia memutuskan untuk nggak ikutan, atau nggak apa? Karena dia ngerti yang namanya properti. Dan dia datang di tempat yang susunan liftnya salah. Dan waktu ditanya, kenapa susunan liftnya kok seperti ini, kan nggak optimal. Jawaban orang yang katanya guru itu, tau nggak apa? Jawabannya menarik sekali. Jawabannya bilang gini, pertanyaan ini muncul karena lo nggak open minded. Karena pertanyaan gue sekarang, keluarga lo pernah bikin high rise building nggak pernah. Nah kalau gitu lo mau dengerin bapak lo atau mau dengerin gue? Asik. Paham ya? Asik. Paham ya? Iya, itu kan kalau kita dengerin sekilas keren. Iya. Ini orang pede. Itu jawaban kepedean. Tapi tidak menjawab kan? Menjawab nggak? Enggak. Jadi sebenarnya clue-clue itu udah dimunculkan dari bagaimana sesuatu dijawab, sebuah pertanyaan dijawab. Kalau Pak bosnya bilang waktu si anak buah itu yang tadi si Fabelio itu bilang bertanya, ini kan nggak pernah ya, saya sih nggak pernah melakukan itu karena kamu. Ada nggak riset yang menunjukkan bahwa orang siap melakukan shifting perubahan itu? Ada nggak pengalaman yang mengatakan bahwa dia bisa ngelawan kebiasaan orang yang dilakukan dengan belanja di IKEA atau di lain-lain? Kalau enggak ya artinya emang masalah dia nekat aja. Oke, ini keren ya pembahasannya deh. Paham ya? Jadi para leader dan anak buah, saat lo dalam sebuah meeting ditanya dan lo memilih nggak mengungkapkan pendapat lo, tapi lo udah ditanya ya, lo tuh sebenarnya juga bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Uduh, masa iya? Serius? Lah kan kita ditanya. Kan udah ditanya. Tapi coba punya hak juga dong. Maaf saya nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu boleh. Oke. Tapi kalau lo tahu, ya, atau lo punya pendapat, tapi lo memilih untuk nggak mengungkapkannya, lo play along, pada saat ada kegagalan, itu karena lo juga. Meskipun ujungnya gagal, bisa dipastikan karena kita kalau salah menjawab, lo kan keputusan ada di bosnya. Lo punya andil. Kenapa? Karena gini, pada saat bos itu bertanya, asumsi nomor 1 yang lo harus pegang, ini dari buku ini ya, bos itu bertanya benar. Bertanya karena ingin tahu, bukan bertanya karena ingin dikesankan baik. Husnuzon lo kepada bos lo tuh harus lo jaga, bahwa dia butuh tahu.
Problemnya kalau di Indonesia, lu ngejawab tuh karena peres. Iya itu betul. Bener nggak? Itu Lu betul. ngejawab untuk dilihat lu punya jawaban. Lu ngejawab karena sok tahu. Lu ngejawab karena supaya dibilang pinter. Atau takut. Lu nggak jawab karena takut. Iya. Atau lu jawab karena takut karena nanti takut. ditunjuk lagi. Jadi lu asbun. Nah, ini yang menurut gue asal muasal kenapa banyak perusahaan akhirnya pola pengambilan keputusannya buruk. Dan pola pengambilan keputusan yang buruk tinggal tunggu waktu. Oke. Nah, sekarang dibalik. Bos nanya, memang nggak tahu. Tadi kan gagal ujungnya. Ujungnya berhasil, qadarullah. Oke, biiznillah. Tapi kan banyak juga yang nggak dapat apresiasi buat si pegawainya. Iya betul. Nah terus ngapain? Kalau gue kasih tahu nggak naik juga gaji gue. Nah kalau mindsetnya begitu gimana? Kalau lu punya mindset seperti itu, artinya lu masih ada dalam tataran transaksional aja. Lu meyakini bahwa hubungan kerja lu cuma sama manusia. Sementara kita sama-sama tahu di antara dua orang ada yang ketiga, betul kan? Allah, dan Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyaksikan itu semua. Jadi gini, akad itu perjanjian yang lu buat, perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau sebutannya namanya kepegawaian, sebenarnya itu adalah janji bahwa lu akan selalu memberikan yang terbaik, termasuk pendapat lo. Nah, perkara pendapat itu benar atau salah itu urusan nanti. Yang pasti lu diminta untuk mengekspresikan, menyampaikan pendapat lo. Makanya ini problem pelik di Indonesia. Karena mengungkap pendapat aja susah. Kenapa? Kita takut salah. Kita itu rasa takutnya sama salah lebih besar. Sehingga perusahaan, bos yang mestinya dapat 18 pendapat, paling cuma dapat 2. Satu ngomong A, yang satu kontra A. Betul nggak? Iya betul. Betul nggak? Iya, Nggak ada tuh pendapat B, pendapat C, pendapat D. Nggak ada. Nggak terjadi kalau ini perusahaan Israel. Nyebelin ya? Iya sih. Karena secara kultur mereka mendidik diri mereka, dan ini bukan bentuk pujian yang berlebihan ya. Ini ada risetnya. Ya kalau lu lihat buku namanya Startup Nation, ya lu akan lihat bahwa di sana itu udah menjadi tanggung jawab pribadi untuk memberikan yang terbaik, termasuk dalam berpendapat. Makanya kayak ngeselin. Susah kultur di Indonesia nggak kayak gitu. Iya, dan kita nih kalau mau jadi lebih baik, awali dari diri sendiri. Melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu sebenarnya kita sebagai Muslim itu diwajibkan seharusnya. Itu diwajibkan Yang memberikan opini terbaik. Yang itu. Iya dong. Iya nggak sih? Apa cuman ya udah lo sepakati perjanjian kerja ya Pak Renat suruh gue deh. Kalau Pak Renat nggak suruh ya udah deh. Iya sih. Pak Dery maunya gue apa sih? Paham ya? Makanya yang mikir cuman atasan. Dan kalau yang mikir atasan, ya maaf nggak berkualitas. Masih ingat wisdom of the crowd? Semakin sedikit pengambil keputusan, maksudnya orang yang memikirkan akan satu keputusan, artinya semakin tidak berkualitas. Itu tuh poinnya. Gue jadi inget kemarin gue ngundang foundernya Dua Coffee, kakak kandungnya Raisa tuh. Nah si Aldi cerita dia bangun Dua Coffee itu di DC, Washington DC, di Amerika situ. Terus akhirnya dia melihat bahwa ada behavior yang luar biasa gitu dibanding kultur kita gitu ya. Yaitu dari mulai konsumennya, dari mulai baristanya, anak buah baristanya, dan seterusnya itu wow. Masing-masingnya tuh luar biasa. Mohon maaf ya, mungkin kalau di kita tuh si oknum-oknum ini tuh berusaha sama budaya. Ya pokoknya dia akan melayaninya ya kalau percuma gaji gue segini-segini aja. Baristanya juga sabar ngapa? Kan gitu kan, kalau lagi buru-buru, anggaplah misalnya bikin kopi yang manual brew apa segala macam, pasti kan proses kan. Sabar ngapa? Mungkin gitu teman-teman tuh, konsumen juga nggak. Di sana si konsumen rela nungguin sejadi-jadinya tuh kopi. Si baristanya nggak ngerasa bahwa kayak ya udah gue lagi profesional nih, gue lagi bikin lo yang terbaik. Jadi kayak kulturnya tuh hidupnya asik banget gitu loh. Gue ngeliatin di situ tuh. Itu yang gue ingin gue dari obrolan ini sebenarnya harapannya adalah speak up, man. Ya, speak up. Jadi jangan penuhi pikiran lu dengan begitu banyak pemikiran
Kalau lu speak up nanti titik. Speak up aja, sampaikan. Selama itu melalui proses pikir yang benar. Kenapa? Karena lo diuntungkan, perusahaan itu diuntungkan. Palingnya kalaupun hasilnya belum langsung lo lihat, akan jadi sangat baik. Tempo hari ada orang yang tiba-tiba nanya ke gue di masjid, men, abis selesai ini, Coach Rene dari Kasih Solusi. Gitu kan. Coach, aku pengen nanya, Coach. Jadi saya itu, ya, ada ukhti gitu ya, ada perempuan. Okay. Saya itu researcher, sudah dipekerjakan oleh satu perusahaan. Ya enggak? Tapi hasil riset saya ini berharga sekali. Saya ingin jual ke perusahaan saya. Dia kerja di perusahaan itu? Dia kerja di perusahaan itu. SOP-nya disuruh ngeriset? Terus dijual. Terus hasilnya dia pengen jual. Terus gue bilang, kira-kira etis nggak? Gue bilang, aku lega sekali kamu bertanya, ya kan? Karena jawabannya sangat jelas, tidak etis. Kalau kau mau menjual itu, kau harus keluar dengan perusahaan, tapi kau harus melaporkan bahwa saya sudah melakukan penemuan A, B, C, D, E. Terus aku nanya yang menarik, kenapa kamu ingin jual? Supaya dapat pendapatan lebih. Oh gitu, siap. Bukannya selama ini lo udah dibayar gitu kan? Menurut saya kurang. Hormat sekali sih. Ya kayak itu ukuran tiap orang beda. Dan caranya kreatif banget. Cuman Bu, Non, Kak gitu ya. Yang mempercayai lo di awal untuk meriset itu kan perusahaan. Iya. Yang memberikan sumber daya lo untuk kemudian meriset itu kan perusahaan. Oh iya, komputernya, wifi-nya. Dan dengan, ini rada brengsek sih gue ngomong gini. Apa sih? Dengan kelegaan bahwa perusahaan tahu lu bisa berhasil, bisa gagal. Itu resikonya kan ada di perusahaan. Kan bukan kalau lo gagal gue nggak bayar. Kalau berhasil lo baru bayar. Oh, ada fixed cost itu. Yang namanya kepegawaian kan nggak kayak gitu. Yang namanya kepegawaian itu adalah pemilik usaha menanggung resiko untuk lo tetap bekerja. Cuman sekarang dibaliknya gini. Menurut gue dapat lebih. Gue berhak dapat lebih. Ya, kalau menurut lo berhak dapat lebih, obrolkan dong. Jangan ngobrol di luar, ngobrolnya sama perusahaan ini dulu. Pak, saya menemukan riset yang ini akan jadi sangat baik. Boleh, saya ingin teruskan ini, tapi Pak, saya meyakini saya berhak dapat lebih. Itu fair. Ketimbang lo berasumsi duluan bahwa lo gak akan dikasih. Akhirnya lo kasak-kusuk, lebih parah lagi, lo jual riset itu keluar. Itu udah jelas bahaya sekali. Paham ya? Gue jadi takut nih. Jadi nanti Lutfi sama Aldan bikin poster, kita mau bikin campaign event ini, poster dijual ke gue lagi. Itu sama kan sebenarnya? Ini bisa potensi tinggi sales, Pak, posternya. Iya. Kok bisa? Karena saya punya ramuan copywriting yang bisa menarik perhatian dan akhirnya penawaran ini banyak yang ngambil. Itu dia. Kan jadi gitu ya? Jadi hitung-hitungan tuh penting, tapi kalau hanya hitung-hitungan juga jadi nggak baik menurut gue. So kembali ke sini, keputusan-keputusan berkualitas tuh semua ternyata kata kuncinya, bro, berasal dari organisasi ini. Kata kunci ya, kalau mau diingat ini aja, organisasi-organisasi yang internally driven, externally aware. Susah nyari bahasa Indonesianya. Internally driven tuh artinya punya satu clarity kenapa gue mau ngelakuin ini. Nggak cuman foundernya, ya, nggak cuma orang-orang tertentu saja, tapi semua di organisasi itu internally driven. Jadi kan gini, gue kalau podcast nih nanti akan dapat puluhan ribu, bahkan jadi jutaan. Kalau jutaan itu ada hitung-hitungannya nggak, Der? Wah, ada coach, ya kan? Oh, terus nanti kira-kira akan ada endorsement nggak? Ada affiliate, ada kemungkinan mendapatkan pendapatannya besar. Makanya saya mau melakukan itu. Tunggu. Itu udah kemana-mana. Lu dipacu oleh hal yang sifatnya eksternal, tapi lu lupa yang internal. Kenapa sih lu mau bikin Kasih Solusi? Ingin menyampaikan kabarkah, beritakah, kebenarankah, apa? Paham ya? Jadi internally driven ini mesti didapetin dulu. Dan internally driven ini bukan cuman Derry dan Renat, tapi Aldan juga. Iya. Jadi selama ini kan tahunya mungkin founder tuh sudut pandangnya lewat dari ranah luar ya. Melihatnya peluang, kalau ini dapat peluang, potensi. Market views, syariah gede, akan jadi tambah gede. Yuk. Itu namanya externally driven.
Pada saat lo ada di situ dan kayaknya duitnya kurang, lo akan bilang ini, ya udahlah ya, nggak usah syariah amat ya, kita cari yang dikit-dikit gitu boleh deh kali ya. Jadi lo berkompromi untuk hal-hal yang prinsip. Kenapa? Karena lo gak punya prinsip. Pada saat lo berkompromi untuk hal-hal yang prinsip, artinya apa? Itu indikasi jelas lo gak punya prinsip. Lo gak internally driven. Satu. Tapi lo juga mesti externally aware. Externally aware tuh lo memahami, oh ada kemungkinan kebijakan ini muncul. Waktunya speak up, kata Kang Eat kan. Lo jangan diam aja, lo menyuarakan. Karena ini akan jelas. Bukan cuma merugikan gue, merugikan masyarakat. Oh, kayak kemarin kan media kan katanya mau diatur ngarahnya ke sini. Lo harus menjadi jurnalisme berkualitas. Lo kan? daftarin media lo ke sini. Itu kan bahaya nih buat UMKM yang baru memulai nih. Dan kalau ada peluang-peluang lain, iya tugas lo untuk punya kesadaran, untuk punya nih kita memetakannya gimana nih. Gitu. Oke, Coach, ini mengenai keputusan lagi nih, Coach. Ini menarik ya tadi ya pembahasannya. Kalau memang misalnya udah diputuskan, misalnya ada sebuah perusahaan, komisarisnya atau foundernya itu menarik seorang CEO. Jadi berdua nih, memastikan kapal ini akan berjalan, dinarik nakoda kayak apa segala macam gitu. Terus tiba-tiba, coba kamu cari vice presidennya, coba kamu cari wakil direkturnya. Kira-kira petanya nih kayaknya gue bakal berwakil sama ini nih misalnya. Jalan nih. Gue ngerti nih. Kapalnya. Apa sih ini perusahaan? Iya perusahaan. Nah udah diputuskan nih. Ya kan? Kata komisaris atau karena gue boleh nyari sendiri. Cari dong. Silakan cari. Udahlah carilah untuk mengamankan perusahaan ini bisa berjalan. Oke, gue nemu nih wakil direktur gue dari perusahaan ini, gue cabut deh. Boleh deh jalan. Taunya ini kan masih acting ya. Karena kan di perusahaan kan ada acting director, acting vice president dan seterusnya. Pas di tengah-tengah jalan, khawatir perusahaan ini nggak bisa berjalan dengan mulus. Yang mananya acting ya sudah acting kan gitu, atau mungkin probation atau mungkin apapun itu. Di pertengahan mau komisaris sama pendirinya, sebentar, ini bisa jadi nggak jalan baik nih. Nat, lo kenapa sih Nat? Tahu-tahu Nat, orang gue lagi jelasin perusahaan kok jalan nggak bisa. Vice presidennya salah kalau yang itu ternyata petanya kurang bagus nih. Itu kan diputuskan kan sama pemilik atau mungkin komisaris. Terus tiba-tiba mungkin, ya gimana Pak? Saya sudah berakting, malu saya kalau saya tidak ada di perusahaan ini gitu. Keputusan-keputusan gitu terus tiba-tiba datanglah, enggak sini aja udah nih wakil kamu yang ini. Terus komisaris yang lain terus komisaris yang lainnya marah-marah. Renat, lu gak usah pancing-pancing lu Nat. Ini kan semuanya banyak keputusan ya. Ada komisaris yang merasa dikhianati gitu kan, merasa yang lain tidak sidik gitu ya. Ya itulah pokoknya. Ya kan? Nah maksudnya ini kan keputusannya kan luar biasa ya. Banyak kepala kan di sini kan. Yang ini merasa keputusannya sebelumnya udah bener. Yang ini merasa enggak, yang baru yang bener keputusannya. Terus ada lagi yang komisaris yang ini, ada lagi komisaris yang ini. Hei, kamu nggak amanah. Loh bukan. Nanti tenang, kalau ini udah berjalan, lo gue kasih deh. Gimana sih? Ini kan banyak banget kepalanya gitu loh Coach. Maksud gue mengukur bahwa kepala 1, 2, 3, 4. Terus yang mana yang bener tuh kelihatan dari mana gitu loh. Yang ini bilang lu salah, yang ini bilang lu yang salah. Terus tahunya ini yang bener gimana sih ngukurnya? Nomor 1, paling tinggi jabatan pangkatnya. Ya kalau sama-sama komisaris kan setara. Atau kelihatan ototnya mana yang paling gede, paling kuat. Oh itu hukum rimba dong. Siapa yang ototnya gede, dia bisa ngebukin atau bisa memastikan semua yang lebih lemah takluk. Oh berarti apakah memang yang lebih dekat sama pegawainya? Ya, gua nggak mau raket ya. Apaan sih orang gue bilang pegawai? Iya. Kalau itu artinya popularity contest, ngapain juga lo bikin? Gitu jawaban ya. Emang kesannya paham sekali tentang itu ya. Jadi nomor 1. Yang perlu diangkat adalah reasoningnya benar. Nomor 2, reasoning itu tidak dikalahkan oleh emosi. Lo mesti membedakan antara keputusan yang sifatnya keputusan publik dengan keputusan pribadi. Contoh, saya nggak suka Derry karena Derry itu kanan banget, jenggotnya itu ganggu. Ya, misalnya ya. Saya nggak suka Derry karena A, B, C, D, E. Itu keputusan apa Der? Suka nggak suka itu keputusan bukan? Keputusan. Tapi keputusan publik atau keputusan pribadi? Oh pribadi. Keputusan pribadi. Tapi kalau kemudian saya bilang gini,
saya tidak mengizinkan kalian semua untuk berbisnis sama Derek karena dia berjenggot. Saya menjadikan keputusan pribadi saya mewarnai keputusan publik saya. Paham bedanya nggak? Oh, beda itu. Paham ya? Paham ya? Ya, Kenapa? ya. Karena kalau keputusan ranah publik, lo harus menempatkan diri lo greater good. Bukan cuman baik buat gue, tapi buat semua. Dan gue tahu kalau cuman mikirin gue aja, itu namanya ego. Oke. Paham ya? Oke. Jangan-jangan ini masalah gue suka sama Derry atau gue nggak suka sama Derry. Kalau masalah gue suka atau nggak suka sama Derry, itu gue simpen dulu aja keputusan pribadi. Namun untuk kapal kita bersama, untuk perusahaan kita bersama, untuk koalisi kita bersama, Kalau langsung katanya salah itu ya. Jangan Salah. koalisi. Ya, Jangan. memang sinonim sih memang. Ya, harus dipikirkan yang terbaik. Misalnya kalau perusahaan, ya harus memikirkan bagaimana bahasanya Pak Yal, ya, perusahaan ini berjalan dan bertumbuh, berkembang Wah, ini sampai 10 tahun ke depan. berat. Ini berarti keputusannya memang betul-betul insya Allah objektif. Kalau saya cuman mikirin, maaf ya Der ya, kalau mikirnya cuman yang penting gue untung tahun ini, tahun depan bisa berisiko buntung, betul nggak? Jangan gitu lah. Nah, masa gitu. jadi artinya kenapa keputusan itu dibuat? Ada nggak elemen greater good-nya? Atau greater for me, greater buat gue? Nah itu bermasalah. Gila, itu beda ya ternyata ya, baru tahu gue. Paham, bermasalah itu. Bermasalah. Jangan-jangan pada saat saya memutuskan ini karena saya tahu ya, ini akan lebih baik buat orang saya. Gila, Paham ya? Ego lagi ujung-ujungnya. Ego. Oh, itu masuk Tapi ego nggak tahu ya? ini perusahaan nguntungin atau enggak. Yang penting anak gue kerja di sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Gue tahu anak gue nggak jelek-jelek amat. Oke. Tapi gue juga tahu ada calon-calon lain yang lebih baik untuk perusahaan ini loh, bukan untuk gue. Ini kan kita bicara perusahaan ya Der ya, kita nggak bicara yang lain ya. Iya. Iya kan? Iya. Gini, ini perusahaannya Derry. Gue punya anak. Iya. Gue bilang, Der, anak gue ya Der ya, gue taruh di perusahaan ini. Derry sebagai orang yang bekerja di perusahaan ini, walaupun eksekutif, lo bisa nolak nggak? Bisa lah. Bisa. Urusannya Tapi apa gini, gitu? Tapi lo tega nggak nolak gue? Apalagi kalau lo tau anak gue lulus gitu kan, anak gue berkiprah lah. Lo akan ngomong gimana? Boleh deh coach, tapi saya tetap akan cari beberapa calon yang lain ya. Kalau saya menemukan calon yang lain lebih baik, ya saya untuk kebaikan perusahaan ini. Yang paling fair kan itu memang. Iya, kalau untuk kebaikan perusahaan ini, saya akan cari calon lain juga. Kalau saya nggak nemu calon lain, anak coach boleh ya. Lah itu kan kayak kurang ajar ya. Kalau dari gue kan ngeliatnya gini, Der, ya, gue naruh duit, gue ikut terlibat di sini, ambil anak gue. Ya masa gitu sih? Nah, masa gitu? paham ya? Loh iya dong. Enggak. Paham ya? Iya maksudnya kan gue yang lebih tahu. Karena lo yang akan menjalankan ini kan. Paham. Gue lebih tahu perusahaan ini akan ngarahnya kemana. Gue lebih tahu insya Allah ya kan dengan maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan. Anda bawa anak masuk ke sini. Lah, udah bagus jawabannya begitu, fair. Kecuali mungkin aja yang kayak kasar tuh kayak gini, nggak bisa. Ya kan? Atau enggak? Iya. Nah, kalau iya taunya menjamin bahwa perusahaan ini berjalan gimana? Kalau oke lah gue yain. Lah kalau buntung? Nah itu. Makanya memang pertimbangannya itu banyak. Tidak ada satu keputusan itu yang tidak berdampak pada keputusan lain. Nah, pertimbangan itu ngukurnya gimana, Coach? Bahwa greater good sih Der. Kalau ngelihat secara ini umumnya, CEO-nya nih kan ada harus cari vice president nih. Misalnya gue CEO-nya, adalah diskusi yang kayak tadi tuh ada bapaknya, bawa anaknya dan seterusnya. Terus gue nih sebagai CEO tuh ngelihatnya gimana? Yang penting kita bicara good dan greater good ya supaya kawan-kawan paham ya. Oke. Kalau good buat Derry menentang gue atau menyepakati gue? Kalau good buat Derry ya? Menentang dong. Loh, good buat Derry. Oh, good buat gue. Kan good, kalau lo menentang. Good buat gue, iya gue yain. Lo yain kan? Iya, karena buat gue. Iya kan? Iya. Oke. Gue suka nih sama gue butuh coach Rene for whatever it is. Itu buat gue. Gue butuh duitnya, gue butuh networknya. Lo bilang iya, itu good ya. Buat good for gue. you ya. Tapi greater goodnya apa dari itu? Greater goodnya pemikiran yang juga lo mesti pertimbangkan. Ini good sih buat gue, jadi gue nggak ribut sama coach Rene. Tapi greater goodnya terlayani nggak? Apa itu? Perusahaan ini bisa berjalan baik. Greater good dari perusahaan berjalan baik apa? Perusahaan terus berjalan baik dan terus berkembang. Itu greater good. Belum jamin juga sih. Ya, jadi ada lihat ya, good buat Derry. Greater goodnya di atasnya adalah perusahaannya bisa jalan.
Di atasnya perusahaan bisa jalan, perusahaannya menguntungkan dan terus bertumbuh kembang. Di atasnya ada nggak, Der? Iya ada aja. Apa? Perusahaan udah bisa jalan, perusahaan berkembang, di atasnya apa? Berdampak baik buat sekeliling. Iya. Paham ya? Paham ya? Lo tahu, Der, kalau lo iyakan, ya, itu untuk kebaikan lo. Tapi lo juga tahu bahwa lo tidak boleh berhenti mencari orang yang lebih baik buat perusahaan lo. 1:3 nggak masuk, bos. Ya kan tadi kan ada 3 layer di atasnya, ada 1. Gue iyain deh, good buat gue. Tapi lo harus pikirkan 3 ini atasnya yang bahkan value-nya lebih besar, tapi itu akan terkorbankan apa enggak? Sekarang dibalikin ke sudut pandang gue ya. Kan tadi lo nya sebagai yang menjalankan perusahaan. Sekarang gue yang menaruh duit atau ikut terlibat dalam pembentukan perusahaan ini. Dari gue nya, good gue apa? Anak gue masuk sini. Masuk tuh. Ada nggak greater good dari itu? Ada. Ya harus ada. Greater good-nya adalah apa 3 jenjang lagi? Bisa lebih tinggi. Apa? Greater good-nya adalah perusahaan ini juga berjalan baik. Tapi kalau gue nggak punya itu, gue akan melihat the greatest good. Hal yang paling gue butuhkan adalah anak gue ada di sini. Mau anak gue di situ akan bikin perusahaan ini lebih baik atau enggak, not my problem. Yang penting good yang gue kejar, greater good yang gue kejar, anak gue ada di sini. Paham ya? Itu bermasalah. Jadi ngukur baik atau enggak tuh gampang. Dia itu melayani dirinya saja atau melayani yang lebih tinggi dari itu. Karena frame bisa macam-macam. Pada saat lo nolak anak gue akan bilang, lu udah janji, Der. Lu cedera janji. Iya. Gue dikhianati. Gue dibohongi. Dari nggak sidik. Iya betul, pasti gitu arahnya. Bisa dong gue ngomong gitu. Bisa. Dan dari frame ini benar nggak? Bisa. Tapi gue lupa ada greater good-nya yang gue nggak omongin di sini. Itu poinnya tuh. Pertanyaan bahwa peran anak gue apa ya? Nanti abis ini ngapain? Itu maksud gue 3 jenjang ke atasnya. Yang penting anak gue di sini. Dan gue lupa nanya juga, anak gue mau nggak ya? Jangan-jangan anak gue juga bilang, Dad, gue nggak usah di sini jadi bos deh, gue jadi manajer dulu, Dad. Jangan-jangan kan? Gue lupa nanya anak gue. Ambisius sekali bapaknya ya. Biasanya yang lebih ambisius bapak kan. Gue sebagai orang tua sih ngerasa itu ya. Gue ingin anak gue berhasil, gue ingin anak gue lebih hebat. Tapi gue lupa nanya ke anak gue. Ini gue ya, Der. Gue gak ngomongin siapa-siapa. Tapi gue juga gitu sih. Iya kan? Berarti kalau natural. Iya. Bener juga ya. Berarti itulah mengenai keputusan. Ya teman-teman harus tahu kalau memang Anda di posisi CEO, Anda lihatnya dari berbagai macam arah. Jangan katanya ini baik buat gue, tapi jangan-jangan taunya buruk buat pegawai. Udah pindah ke sini pegawai, taunya mereka terbengkalai nantinya kalau perusahaannya nggak maju dan seterusnya. Itu poinnya. Jadi buat teman-teman, coba komen di bawah. Keputusan lo kan? Ya. Apa keputusan yang setelah keputusan penting dalam hidup lo? Iya. Yang kalau lo trace back, lo kilas balik, komponen ini terpenuhi. Ingat ya 3 komponen tadi ya. Keputusan itu tidak impromptu. Tidak impromptu itu tidak reaktif. Iya. Ya, jadi keputusan ini diambil melalui proses pikir. Kedua, keputusan ini melibatkan orang-orang yang bisa memberikan lo guidance lebih baik. Kedua ya. Jadi nomor 1 apa tadi? Nggak reaktif. Nomor 2, lo melibatkan orang-orang lain yang punya pemahaman akan hal ini. Dan nomor 3 apa tadi? Greater good. Untuk yang lebih kebaikan yang lebih besar. Nah, 3 elemen itu terpenuhi nggak? Coba lo belajar untuk menilai keputusan lo sebelum lo menilai keputusan orang lain. Nanti keukur tuh ya. Nanti keukur. Bener nggak lo cara memutuskan sesuatu gitu? Exactly. Dan ini buku bukan gue yang ngarang, tapi kalau lo mau cari bukunya, I really recommend this book. Ini di mana aja lah? Karena ini ngobrolin soal, tau nggak? Ada di toko-toko buku gitu, masih pakai bahasa Inggris. Tapi dia bicara tentang ada 5 keputusan yang dia kagumi sekali, Der. Ya, 5 keputusan itu adalah 1, saat General Electric kemudian memutuskan untuk mempekerjakan Jack Welch, ya nggak? Oke. Ya kan? Dan di situ dia membuat satu pelatihan C-level yang belum pernah ada. Makanya sekarang ada C-level campus kan. Ya kan, walaupun GE sekarang lagi shaky, tapi keputusan ini mewarnai seluruh industri. Jadi sekarang menjadi C-level itu ada kedisiplinan multidisciplinary yang perlu dilakukan gitu. Oke. Terus nomor 2, saat Samsung mengambil keputusan
untuk menempatkan orang-orang terbaik mereka 1 tahun sabbatical program di tempat yang jauh di sana. Menarik sekali ya. Jadi kayak misalnya lu calon vice president di Samsung, lu akan ditempatkan di area yang jauh sekali dari kantor pusat. Alasannya? Untuk supaya lu punya gambaran ngapain sih organisasi ini bekerjanya gimana sih, yang di ujung sana kayak gimana sih. Ini menarik ya buat orang-orang yang ada di perusahaan yang besar ya. Terus nomor 3, keputusan Apple tadi yang mempekerjakan Steve Jobs, dan keputusan Henry Ford melipat gandakan upah karyawan waktu itu ya. Ini menurut gue pribadi belajar banyak banget bahwa keputusan baik itu nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Dia nggak muncul dari keadaan vakum, tapi dia muncul dari keadaan 3 itu tadi apa? Nggak reaktif. Ya hati-hati. Jadi kalau lo lagi terdesak untuk melakukan sesuatu, jangan ambil keputusan. Kan Rasulullah juga bilang, jangan ngomong kalau lagi marah, jangan ambil keputusan kalau lagi marah, pasti lu nyesel. Yang kedua, lu kumpulkan orang-orang terbaik, sahabat-sahabat terbaik, ahli-ahli terbaik yang ada di sekeliling lu, minta pendapat mereka. Karena lu dengerin mereka dan mereka ngomong jujur sesuai dengan bidangnya, pemahaman mereka akan problemnya, lu diuntungkan. Iya benar. Keputusan lu lebih berkualitas. Dan ketiga, ya jangan lupa greater good. Nah itu poinnya tuh ya, orang-orang terbaik sih. Tapi kan celakanya sekarang banyak ya cuma berfokus pada satu orang aja. Kata satu orang ini misalnya. Dan yang lebih buruk yang dimauin sama orang itu. Jadi mikirnya cuma sempit aja yang baik buat gue. Ini pokoknya gue. Kalian tuh semua hanya petugas. Ya pokoknya buat teman-teman komen di bawah, nanti kita coba bahas di next week ya. Coach kasih solusi.